Mari kita berdoa. Benar Tuhan, inilah pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Setelah kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai, bersukacita, mengagungkan nama-Mu, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memampukan ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu kami dalam kami menerima kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu, untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kembali lagi saya menyapa kita sekalian, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah bersukacita bersama-sama, bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan tiba saatnya untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Tema kita untuk hari ini adalah dapat mengatasi masalah. Ini juga sebagai ciri kedewasaan. Orang yang dewasa itu dapat mengatasi masalah. Kita membaca bagian firman Tuhan dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Sudah mendapatkan semuanya? Baik, karena hanya beberapa ayat kita baca secara bersama-sama. Tidak usah cepat-cepatan, kita tidak lomba adu cepat. Tapi supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik ya. Kita baca mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Mulai dari ayat ke-10 ya. 1, 2 ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dapat menerimanya dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Hampir tiada hari tanpa masalah. Hampir tiada hari tanpa masalah. Setiap hari pasti ada masalah. Contohnya ibu-ibu. Ibu-ibu ketika pagi-pagi mau masak untuk suaminya mau berangkat kerja atau anak-anaknya mau sekolah, tiba-tiba gas habis. Itu kan masalah. Waduh, gas habis, mana pagi-pagi buta begini kan, itu kan ya. Gimana nih ceritanya, gimana anak-anak mau sarapan, bagaimana suami mau sarapan. Atau ternyata lupa beli cabai kan, itu kan ya.
Kalau lupa beli cabai sih ya untuk yang nggak terlalu suka cabai nggak bermasalah. Tapi yang bagi orang yang wajib cabai seperti saya ngaku aja ya. Saya adalah orang yang wajib cabai, nggak bisa hidup tanpa cabai. Bukan nggak bisa hidup, harus ada cabai ya. Tetap aja bisa hidup karena Tuhan Yesus yang beri hidup. Harus ada cabai kalau makan ya. Itu adalah masalah. Tiba-tiba tidak ada gas habis. Walaupun masalah itu adalah masalah-masalah kecil yang mungkin masih bisa kita atasi. Pagi-pagi buta kemana? Ya cari keliling, pasti ada juga warung yang buka kan itu kan ya, pasti aja ada. Kadang kita berpikir, aduh jam segini mana ada warung buka. Tetap aja ada orang yang pengen cari makan pagi-pagi sekali, dia buka warung pagi-pagi sekali. Ada yang begitu. Tapi ada kalanya kita panik dalam menghadapi masalah ketika contohnya tiba-tiba gas bocor dan kompor terbakar. Kan gitu ya, kompor terbakar. Ini masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Masalah sulit yang banyak orang tidak dapat menyelesaikan. Yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam banyak hal kita pasti banyak menghadapi masalah dan masalah-masalah tersebut harus diatasi. Masalah-masalah tersebut harus diselesaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengatasi masalah itu? Bagaimana agar kita dapat mengatasi masalah? Yang pertama kita melihat bagian firman Tuhan di ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang pertama dalam menghadapi masalah, dalam mengatasi masalah yaitu jangan panik. Sebab masalah yang kita hadapi adalah masalah apa tadi dikatakan dalam ayat Alkitab? Masalah-masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Pada umumnya kepanikan terjadi karena ada masalah yang dianggap sangat serius, masalah yang sangat menakutkan. Sehingga terjadi kepanikan. Seperti berita yang masih hangat tentang depo Pelumpang kan itu kan ya. Depo Pelumpang yang terbakar. Itu sebelum terjadi kebakaran terjadi kepanikan. Karena mereka mencium bau bensin yang begitu menyengat sampai ada yang muntah, sampai ada yang pingsan. Ini sesuatu yang berbeda, ini sesuatu yang sangat berbahaya sehingga mereka panik. Lalu RT mengumumkan dari masjid supaya segera mereka meninggalkan lokasi. Dan tidak lama setelah itu memang terjadi kebakaran. Kepanikan karena sesuatu masalah yang jarang terjadi, bahkan belum pernah terjadi, atau sesuatu yang sangat menakutkan. Jadi kita panik karena kita takut masalah ini akan sangat berbahaya, masalah ini sangat menakutkan. Tapi perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau pencobaan yang biasa maka seharusnya tidak membuat kita panik. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia, ini yang seharusnya tidak membuat kita panik. Jadi pencobaan-pencobaan biasa, masalah-masalah biasa, itu yang kita hadapi. Dan firman Tuhan juga tidak mencatat sebagian dari pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak dicatat demikian. Tapi pencobaan-pencobaan, semua pencobaan yang kita alami, semua persoalan yang kita alami itu adalah persoalan yang biasa. Yang tidak mungkin melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Di ayat yang berikut, di bagian berikutnya, sebab Allah setia. Sebab Allah setia. Jadi nggak mungkin
Tuhan itu mengizinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kita, persoalan yang melebihi kekuatan kita. Oh, ini pasti tidak mampu menghadapi masalah, saya kasih masalah yang besar deh. Tidak mungkin. Tuhan tahu porsi kita, Tuhan tahu kekuatan kita, sehingga Dia mengizinkan masalah persoalan terjadi dalam hidup kita. Tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Tuhan setia. Berulang kali saya katakan bahwa sifat mutlak Allah adalah setia. Itu sifat mutlak Allah, dan Allah tidak dapat mengingkari kesetiaannya. Karena itu adalah sifat mutlak. Ya, yang saya sering gambarkan seperti sifat mutlak dari minyak yang selalu terapung di atas air. Itu sifat mutlak. Minyak tidak mungkin pernah berada di bawah air, selalu berada di atas air. Itu sifat mutlak minyak. Sifat mutlak Allah adalah kasih. Sifat mutlak Allah adalah setia, dan Dia tidak bisa mengingkari kesetiaannya itu. Sehingga dengan demikian Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan yang melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu bukan musuh. Kalau musuh itu berusaha untuk menjatuhkan. Tuhan mengizinkan persoalan, pencobaan terjadi dalam hidup manusia hanya untuk mendewasakan manusia, hanya untuk membuat manusia akan semakin kuat. Semakin kuat, itu tujuan utama dari Tuhan. Supaya manusia semakin mengandalkan Tuhan, semakin berharap pada Tuhan, supaya manusia semakin menyadari kekuatan dirinya sendiri. Bukan untuk menjatuhkan manusia. Karena Dia adalah Allah yang setia. Allah yang mengasihi kita. Dia enggak mau kita biasa-biasa saja. Dia enggak mau kita menjadi pribadi yang lemah. Sehingga Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Jadi sekali lagi, pencobaan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kita bukan untuk membuat kita hancur, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi semata-mata untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi jangan kita panik dalam menghadapi setiap persoalan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Karena ternyata kepanikan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi justru seringkali membuat masalah itu semakin sulit, semakin runyam. Mungkin ada di antara korban yang ada di pelumpang itu yang meninggal dunia karena kepanikan. Bingung apa yang mau diselamatkan. Dokumen apa yang mau diselamatkan, bingung. Harusnya kalau mereka berpikir dengan jernih, waduh ini bahaya, langsung keluar saja. Seperti himbauan Pak RT. Keluar saja, tinggalkan lokasi. Tapi panik, nabrak sana, nabrak sini, semua di mana yang mau diselamatkan, dokumen mana yang mau diselamatkan, siapa dulu yang mau diselamatkan, kan gitu kan. Sehingga bisa menjadi korban. Kepanikan seringkali membuat kita tidak dapat berpikir jernih karena panik. Sehingga kita melakukan sesuatu yang salah dalam menyelesaikan persoalan, dan persoalan tidak dapat diatasi tapi justru makin runyam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara Tuhan, ingat baik-baik. Pencobaan, persoalan yang kita hadapi, satu pun tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Semua kita sanggup menanggungnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tidak mungkin Dia mengizinkan persoalan yang melebihi dari kekuatan kita. Lalu yang kedua, kenapa ada orang yang kok kayaknya nggak kuat dengan masalahnya. Sampai dia jeglek, istilahnya kan gitu kan ya. Sampai dia gantung diri, sampai dia bunuh diri, dia nggak kuat. Kenapa? Kan gitu kan ya. Katanya persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kenapa ada orang yang tidak kuat? Jawabannya adalah yang kedua, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan.
harus mengandalkan Tuhan. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang kedua, harus mengandalkan Tuhan. Orang tidak kuat karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, ini masalahnya terlalu berat dan saya tidak sanggup menanggungnya. Ya, tidak sanggup karena hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Seringkali kita merasa hebat dan sombong karena mampu menyelesaikan masalah. Kita pikir masalah-masalah yang kita pikir karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa melangkahkan kaki kemana-mana. Bahkan satu kata pun tidak dapat terucap oleh kita tanpa campur tangan Tuhan. Menggerakkan jari saja pun kita tidak akan bisa tanpa campur tangan Tuhan. Jadi, kalau kita masih bisa melakukan sesuatu, masih dapat berkata-kata, masih dapat berjalan ke sana kemari, menggerakkan anggota tubuh kita, itu adalah campur tangan Tuhan. Itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana agar kita dapat mengatasi masalah? Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong. Tadi malam kaum bapak, program kaum bapak adalah membahas kepemimpinan yang ada di Alkitab. Minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu kita membahas tentang kepemimpinan Musa. Dan mulai tadi malam kita membahas tentang kepemimpinan Daud sampai 2-3 minggu atau sampai 4 minggu. Terus, dan kepemimpinan yang lain kita akan terus bahas. Dan tadi malam kita membahas tentang kepemimpinan Daud, seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dia walaupun orang yang punya kompetens dalam menggembalakan kambing domba, dia dapat mengalahkan singa, hewan yang bukan tandingan manusia, tapi dia bisa mengalahkannya. Tapi dia katakan apa? Karena Tuhan yang memampukan aku untuk mengalahkan singa. Jadi ternyata dia sadar betul bahwa Tuhanlah yang menolong dia, memampukan dia. Bahkan ketika dia menghadapi Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah, dalam mengatasi masalah. Yang saya maksudkan adalah bahwa tidak ada satupun masalah yang dapat kita selesaikan sendiri dengan kekuatan kita sendiri, tetapi semua campur tangan Tuhan. Walaupun kadang-kadang itu tidak kita sadari. Tapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita kurang percaya dengan Tuhan. Itu masalahnya. Sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita kurang percaya akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan, sehingga kita nggak mengandalkan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, terbersit keraguan di dalam pikiran kita. Tuhan bisa menolong enggak ya? Ini persoalannya sangat sulit. Tuhan bisa menolong enggak ya? Kayaknya sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang enggak mungkin. Ini masalahnya. Sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan itu tadi akibatnya orang tidak kuat. Akibatnya orang tidak sanggup. Padahal sesungguhnya persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena yang kita andalkan biasanya sesuatu yang kita percayai. Contohnya,
ada tagihan sana sini. Listrik belum bayar, air belum bayar, uang sekolah anak belum dibayar, kan gitu kan ya. Ini sudah tanggal 28, oh tenang, tanggal 30 gajian, kan gitu kan. Tanggal 30 gajian, semua bisa dibayar. Karena kita percaya bahwa tanggal 30 pasti gajian, kan gitu kan ya. Kita percaya dengan gaji itu. Ah tenang, gak usah khawatir. Anaknya, Pak belum bayar sekolah, udah tenang saja. Nanti tanggal 30 Papa gajian, tanggal 1 kita bayar. Istrinya teriak, Pak listrik belum dibayar, air belum dibayar, tenang saja. Tanggal 1 kita bayar, kita kan gajian tanggal 1. Kita percaya dengan gaji. Tapi kalau sudah 3 bulan tidak pernah gajian, pimpinan hanya menjanjikan terus, mungkin kita gak akan berkata nanti tanggal 1 kita bayar. Karena kita kurang percaya. Pengalaman-pengalaman itu yang akan mendukung kita, memberikan kekuatan pada kita untuk mempercayai seperti Daud. Bagaimana dia pengalamannya bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dia. Sehingga dia sangat-sangat percaya akan kuasa Tuhan. Dia sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan Yesus Kristus, kita semua punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyertai kita. Dan harusnya itu kita jadikan alasan bagi kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jadi jangan meragukan pertolongan Tuhan. Karena meragukan pertolongan Tuhan itu sangat berbahaya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kalau orang meragukan Tuhan, itu seperti ombak yang diombang-ambingkan angin ke sana kemari. Dan jangan berharap dia menerima sesuatu dari Tuhan. Karena orang yang mendua hati tidak akan diberkati Tuhan. Mendua hati maksudnya apa? Dia beriman, percaya kalau itu realistis, kalau itu masuk akal. Nah ini yang berbahaya. Dan ini masuk di poin yang ketiga. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah, yaitu harus meminta hikmat Tuhan. Yang pertama, tidak panik karena persoalan yang kita hadapi adalah persoalan-persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, mengandalkan Tuhan karena Tuhan pasti akan menolong. Dan yang ketiga, meminta hikmat Tuhan. Tuhan itu adalah sumber pengetahuan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Bukan hanya sekedar sesuatu yang akan terjadi, Tuhan tahu. Tapi bahkan sesuatu yang belum kita keluarkan, belum kita ucapkan, Tuhan sudah tahu. Itu ada di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ke-6. Tuhan maha tahu. Apapun yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu. Artinya bahwa dia tahu segala persoalan yang kita hadapi. Dan dia tahu solusinya. Karena itu datanglah kepada Tuhan, bukan datang kepada dukun. Bukan datang kepada paranormal, kita hanya dibohong-bohongin saja. Dibodoh-bodohin saja kita datang ke paranormal, datang kepada dukun. Datang kepada Tuhan, karena pribadi yang maha tahu adalah Tuhan saja. Dia tahu persoalan yang kita hadapi dan dia juga yang tahu solusinya. Yang menjadi masalah adalah apakah kita pernah meminta petunjuk Tuhan? Atau meminta petunjuk Tuhan tapi tidak taat. Karena apa? Petunjuknya tidak masuk akal. Kadang-kadang kan gitu kan, perintah Tuhan tidak masuk akal. Tidak realistis. Kita beriman kalau itu masuk akal. Contohnya, kita kesulitan dengan ekonomi. Kan gitu kan? Kesulitan dengan ekonomi. Lalu kita datang ke gereja, kita sudah bergumul, Tuhan gimana ini ekonomi saya biar pulih ini Tuhan, aduh gimana ini kan gitu kan. Terus berdoa setiap hari, Tuhan mohon petunjuk-Mu Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba
hamba Tuhan berdoa, berkhotbah, jangan pelit kepada Tuhan. Jangan pelit kepada sesama. Ketika orang lain membutuhkan, maka kita harus tolong. Waduh, kok seperti ini gak masuk akal? Harusnya orang kalau kesulitan ekonomi yang masuk akal apa? Menghemat, sehemat-hematnya kan gitu kan? Semua pengeluaran dikurangi, dipotong kan gitu ya. Harusnya kan begitu kan? Wah, ini gak cocok firman Tuhan. Gak bisa, masa kita sedang kesulitan tapi harus tidak boleh pelit. Harus berani memberi. Tapi bagaimana dengan kisah janda di Sarfat? Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12. Ketika Elia datang dan meminta makan roti kepada janda ini, apakah janda ini sedang dalam keadaan kelimpahan? Di gudangnya melimpah dengan gandum, dengan minyak? Ternyata tidak juga. Ketika Elia ketemu dengan janda ini berkata apa? Saya hanya tinggal mempunyai segenggam tepung dan juga sedikit minyak dalam buli-buli. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah saya makan ini, saya dengan anak saya akan mati karena tidak ada lagi makanan. Tapi Elia bilang apa? Buatkan dulu untukku. Enggak masuk akal. Kalau aku buatkan untukmu, aku enggak makan. Berarti aku sudah kelaparan dari sekarang. Kan gitu kan? Enggak masuk akal. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kadang-kadang memang perintah Tuhan itu tidak masuk di akal kita. Tapi jangan iman kita itu berdasarkan realistis. Kadang-kadang tidak sesuai dengan realistis. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan di tengah laut? Laut bisa terbelah kan gitu kan ya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Bagaimana mungkin orang yang sudah mati tapi kemudian bisa hidup lagi? Orang yang sudah buta dari lahir tapi bisa melihat dan sebagainya. Tapi itulah kuasa Tuhan. Tadi malam ngobrol dengan seorang bapak sebelum mulai PKB, mengalami mujizat Tuhan luar biasa, kesaksian yang ada di YouTube channel kan gitu kan ya. Dia ditahan di satu tahanan yang super ketat. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon kalau bisa malam hari ini juga aku keluar dari tahanan ini. Di Cipinang, bagaimana mungkin? Tapi benar, ternyata dia dipanggil suruh keluar dari tahanan super ketat. Sebenarnya dia karena kasus narkoba yang parah di Nusa Kambangan. Tapi benar hari itu dia disuruh keluar. Kenapa? Karena memang kuotanya untuk di tahanan super ketat itu sudah sangat terbatas dan harus ada yang masuk lagi, orang yang lebih berbahaya lagi. Dari orang yang paling berbahaya ini masuk, maka harus dikeluarkan satu, dan bapak inilah yang dikeluarkan. Memang gak masuk akal. Tapi memang cara Tuhan itu tidak masuk akal. Yang saya maksudkan adalah Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, dalam menghadapi masalah, dalam menyelesaikan masalah, mintalah petunjuk Tuhan, dan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka lakukanlah dengan setia. Tuhan suruhnya kita ke kiri, kita belok ke kanan. Tuhan sudah berikan jalan tapi kita nggak nurut dengan jalannya Tuhan. Sudah minta petunjuk pada Tuhan tapi masih ngeyel. Kadang-kadang begitu kan ya, kita ketemu dengan orang begitu ya. Dia datang kepada kita, dia nangis-nangis, punya masalah ya. Dia cerita ini itu dan seterusnya, dia selesai cerita baru kita nasihati. Kita nasihati 5 menit, dia langsung potong, dia yang gantian nasihati kita. Dia yang lebih pintar dari kita. Kadang-kadang begitu kan? Saya sering alami itu. Sharing kan itu kan ya, kita nasihati, kita doakan, kita beri jalan keluar. Tapi ternyata dia seolah-olah lebih pintar dari kita, dia yang nasihati kita, dia yang tahu semua solusinya. Sehingga saya katakan, kalau kamu tahu solusinya udah lakukan gitu solusinya. Kadang-kadang kita begitu juga dengan Tuhan.
Kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan sudah berikan petunjuknya kepada kita, tapi yang kita lakukan adalah yang menurut dengan pemikiran kita. Sehingga masalah tidak dapat teratasi. Jadi ada 3 hal setidaknya, mungkin masih banyak hal lain lagi nanti Bapak Ibu Saudara bisa temukan sendiri. Tapi setidaknya 3 hal bagaimana kita bisa mengatasi masalah. Yang pertama, ketika ada masalah jangan panik, percayalah bahwa masalah yang kita hadapi itu adalah masalah biasa dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang kedua adalah kita harus andalkan Tuhan, jangan andalkan pemikiran kita sendiri. Dan yang ketiga, minta petunjuk Tuhan dan taatilah petunjuk Tuhan. Jangan kita membangkang dengan petunjuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Bagaimana kami dapat mengatasi masalah, yaitu agar kami tidak panik, tetapi kami percaya bahwa masalah persoalan yang Tuhan izinkan itu adalah masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan karena Tuhan pasti akan menolong. Dan biarlah kami terus memohon hikmat daripada Tuhan karena Tuhan adalah sumber hikmat, Tuhan adalah sumber pengetahuan. Dan biarlah kami taat dengan petunjuk Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan di dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.